kecintaan Yesus dan anugerah Tuhanku. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu 14 Juli 2024 kita masih diberi kesempatan hidup dan beribadah. Haleluya. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku di dalam Tuhan yang diberi umur ditambahkan 1 tahun lagi. Tuhan baik, Ia sangat berkuasa. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan juga sehat secara jasmani, tambah mengenal Tuhan, tambah taat dan mengasihinya. Diberkati dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 10. Marilah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami sampai pertengahan bulan Juli. Terima kasih, terima kasih. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami, sengaja ataupun tidak. Ya Tuhan, kuduskanlah kami. Bapa, mohon kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan untuk menjadi pelaku firman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Hari ini kami rindu mempelajari firman-Mu dari Kisah Para Rasul 10. Ajari kami dan mampukan kami mempraktekkan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10. Sambil kita mendengarkan dengan seksama dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar
dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu,
segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah Para Rasul 10, temanya adalah Petrus dan Kornelius. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kornelius adalah orang-orang yang sungguh mencari Tuhan. Dia perwira pasukan Itali, orang Roma. Tetapi dia saleh hidupnya, dermawan, dan dihormati. Dia tinggal di Kaisarea. Sedangkan Petrus adalah Rasul Kristus. Dia orang Galilea, orang sederhana yang sudah diubahkan Tuhan waktu dia penuh dengan Roh Kudus. Kornelius dan Petrus, keduanya mendapat penglihatan dari sorga. Saudara, perwira adalah orang yang mempunyai otoritas di instansi militer atau penegakan hukum untuk bisa memberi perintah operasional kepada 100 anggota. Ia pemimpin mereka. Tugas perwira adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi operasi militer atau penegakan hukum, termasuk pelatihan tempur dan penugasan dalam misi pengamanan. Jadi,
Cornelius orang penting. Jarak antara Kaisaria ke Yope, karena waktu itu Petrus sedang ada di Yope, kurang lebih 51 km. Sedangkan jarak Yerusalem ke Kaisaria ada sekitar 117,7 km. Dengan mobil kurang lebih 2 jam. Kota Kaisaria adalah kota pelabuhan di tepi Laut Mediterania, sangat berpengaruh, sangat berkembang. Banyak orang terpelajar atau cendekiawan tinggal di sana. Kota Kaisaria juga adalah pusat kekristenan sampai dengan 600 Masehi, setelah kota Yerusalem jatuh dihancurkan oleh Roma di tahun 70 Masehi. Orang-orang di Kaisaria suka membaca, suka belajar. Banyak sekolah-sekolah dan perpustakaan, penterjemahan buku-buku atau kodeks, teks-teks yang terkenal dan berpengaruh bagi dunia di sana. Rasul Petrus atas kehendak Tuhan, dia pergi kepada Cornelius dan keluarganya serta kawan-kawannya untuk memberitakan Injil dan melakukan baptisan yang pertama kali untuk orang non-Yahudi di sini. Cornelius seorang perwira Romawi. Ia dan keluarganya menerima baptisan yang dilakukan Petrus setelah Petrus mendapat penglihatan sebanyak 3 kali tentang binatang yang halal atau kosher dan yang haram. Paradigma pikir Petrus berubah total. Ia tidak lagi boleh menganggap rendah orang-orang non-Yahudi. Tuhan cinta semua bangsa. Karena penglihatan Petrus tersebut, maka terjadilah hubungan cinta kasih Tuhan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Tuhan cinta segala bangsa. Dan atas penglihatan tersebut kita bisa lihat apa yang dilihat Cornelius waktu Tuhan mengutus malaikatnya, bahwa semua doanya yang tekun itu didengar Tuhan, bahwa semua perbuatan baiknya itu juga dihargai Tuhan, tetapi tidak cukup karena kesalehan amal baik manusia tidak menyelamatkan, tidak sempurna. Semua perlu jalan kepada Tuhan, dan jalan itu, Sirotol Mustaqim itu, pengampunan dan kebenaran itu hanya melalui Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata Tuhan Yesus dengan tegas, dengan jelas. Tidak ada seorang pun nabi di dunia ini yang berani mengatakan itu, atau pemimpin agama. Jadi jelas Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan adalah cara satu-satunya. Kebenaran adalah di dalam dia ada kebenaran, di luar dia tidak. Kehidupan juga demikian. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal, di luar dia tidak. Pasti bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Jadi Cornelius dilawati oleh Tuhan, Petrus dilawati Tuhan, ya, sehingga mereka berjumpa. Petrus memberitakan Injil, kebenaran-kebenaran yang ada hanya dalam Kristus. Cornelius dan keluarganya menerimanya dengan positif, lalu mereka minta dibaptis. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka mau belajar terus firman Tuhan. Saudara, sebelumnya orang Yahudi, Petrus dalam hal ini, punya pendapat bahwa keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi. Bangsa-bangsa lain itu haram, kafir. Maka digambarkanlah oleh Tuhan. Tuhan bisa berbicara kepada seseorang dengan berbagai cara. Kali ini kepada Petrus melalui penglihatan mengenai makanan-makanan yang haram atau treifa. Ya. Tuhan menyuruh Petrus sampai 3 kali untuk makan makanan yang haram.
Daging hewan berkuku ganjil seperti babi, kelinci, tupai, kangguru, kuda itu haram buat orang Yahudi. Burung pemakan bangkai seperti elang, burung hantu, burung camar, raja wali itu haram. Dan daging yang berasal dari bagian perut dan kaki belakang seperti samcan, sirloin, harlua, sengkel, khas luar itu haram. Ada banyak aturan mengenai haram, treifa, dan halal atau kosher menurut hukum Yahudi. Semuanya tercatat dalam kitab Imamat dan Ulangan. Bahkan ikan pun harus yang bersisik dan bersirip. Lobster, kepiting, kerang, paus, lumba-lumba, treifa, haram. Telur aja harus berasal dari unggas atau ikan yang kosher. Jadi banyak aturan. Dari pelajaran Kisah Para Rasul 10 kita dapat mengamati bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Haleluya, segala bangsa. Selama masih ada hidup, selama masih ada kesempatan, ya, mari kita memberitakan Injil, kabar keselamatan yang ada hanya dalam Yesus. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Ia datang ke dunia dengan kasih-Nya yang besar. Dia mau menyelamatkan semua bangsa yang percaya kepadanya. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Tuhan berfirman kepada manusia dengan berbagai cara yang berbeda. Bisa melalui tulisan dalam Alkitab, bisa melalui perkataan atau kesaksian atau pengajaran dari orang lain, bisa melalui penglihatan, mimpi, dan melalui berbagai peristiwa. Amin. Selanjutnya kita lihat bahwa firman Tuhan itu harus ditaati. Jika tidak ditaati, sama juga dengan memberontak terhadap Tuhan. Ingat apa yang terjadi di Taman Eden, Adam dan Hawa. Jadi kita contoh apa yang Petrus lakukan. Walaupun dia nggak mengerti, tetapi dia harus rendah hati, tunduk pada kehendak Tuhan. Jangan deh berdebat dengan Tuhan, karena dia maha tahu dan dia maha benar. Selanjutnya kita lihat bahwa kesalehan, kebaikan, amal manusia itu sangat terbatas dan pasti tidak menyelamatkan. Karena semua perbuatan baik itu seperti kain kotor di mata Tuhan, tidak sempurna. Jadi semua orang perlu diampuni dosa-dosanya, perlu dibenarkan oleh Tuhan, dan jalan satu-satunya hanya oleh iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Baca lagi Yohanes 14 ayat 6. Selanjutnya kita semua yang mengaku murid Tuhan, pengikut Kristus, orang yang sudah dibenarkan, harus menyampaikan Injil kepada semua orang. Tugas ini bukan hanya kepada pendeta. Tugas ini kepada semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Ini amanat agung, perintah agung, perintah terakhir Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. 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 Bagaimana orang mau mendengar tentang Tuhan? Bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus dan akan diselamatkan? Bagaimana kalau mereka tidak pernah mendengar, kalau mereka tidak pernah ada yang memberitakan? Banyak loh orang yang belum pernah dengar bahwa keselamatan itu, kepastian masuk surga hanya melalui Yesus Kristus.
Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita semua utusan Kristus, duta besar Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, minta Roh Kudus memenuhi kita, sehingga kita semua bisa menjadi pelaku firman. Orang bisa mengenal dan melihat hidup kita yang baik, tambah hari tambah baik, tambah hari tambah benar. Jangan seperti yang dulu-dulu, pendosa tidak hormat kepada Tuhan. Harus ada perubahan yang signifikan. Dan minta keberanian, kesempatan Tuhan setiap hari memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Khotbah Petrus ringkas, tetapi penuh kuasa Roh Kudus tentang Injil. Sebuah khotbah kesaksian yang efektif tentang Yesus Kristus tidak harus panjang, tetapi harus sungguh dipimpin Roh Kudus dan berpusat pada Yesus Kristus, bahwa Ia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Ada metode 1 menit, ada metode 4 hukum rohani, ada metode 2 apakah, dan lain sebagainya. Ya, kita di gereja akan mempelajari itu. Kita rindu semua kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pemberita atau pendengar. Sebab kita semua rindu mengenapat, memperoleh penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman. Khotbah Petrus ringkas tentang kehidupan Yesus yang sempurna sebagai hamba, tentang kematiannya di salib, tentang kebangkitannya, tentang kesaksian pribadi Petrus sendiri, dan penggenapan firman Tuhan ya oleh Yesus. Saudara, jadi penting untuk kita punya kerinduan belajar firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi pelaku firman dan pemberita firman. Kita semua. Selanjutnya, lihat apa yang dilakukan Cornelius dan keluarganya. Sesudah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka meminta untuk dibaptis. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Lalu dikatakan mereka punya kerinduan belajar firman. Kerajinan tanpa pengetahuan nol dan bisa sesat. Sebab itu mari, saudara, milikilah kerinduan belajar firman, supaya kita bisa menjadi pelaku firman dan pemberita firman. Tuhan sudah segera mau datang kedua kali. Kedatangannya sudah semakin dekat. Saudara lihat perang di mana-mana. Akhlak manusia tambah rusak. Alam cuaca tambah tidak bisa diprediksi. Gempa di mana-mana. Ya. Penyakit, wabah di mana-mana. Itu semua tanda akhir zaman. Kedatangan Kristus tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan, tapi pasti. Kematian kita pun pasti. Jadi mari kita lakukan isi kesempatan yang Tuhan masih berikan. Jadi pelaku firman. Jadi pemberita kabar baik. Minta Tuhan Allah Roh Kudus memenuhi kita. Miliki kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan terimalah roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan penyertaan Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mau menjadi pelaku firman senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan mempelajari kisah para rasul 10 ini. Roh Kudus, tolong kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pembaca, bukan hanya pendengar, bukan hanya pembicara, tetapi pelaku firman. Beri roh-Mu yang bernyala-nyala untuk kami melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang tambah baik, tambah benar,
menjadi terang dan garam bagi komunitas kami, bagi keluarga kami, di mana saja. Dan beri kami keberanian dan kesempatan memberitakan Injil. Beri kami kerinduan belajar firman Tuhan, sehingga hidup kami efektif bagi Tuhan dan berguna bagi banyak orang, demi menyenangkan hati Tuhan. Masalah kami Tuhan tahu, kami serahkan kepada kuat kuasa Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong kami, masalah kami yang sekarang ini pun akan Tuhan tolong, supaya kami dapat kembali bercerita, bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri, demi kehormatan nama Tuhan. Demikianlah kami menyerahkan hidup kami minggu depan di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna bagi kita, cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, rencananya yang maksimal bagi kita, persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus membuat hidup kita tambah kudus, tambah benar, tambah menjadi pelaku firman, dan memiliki kuasa untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan beserta kita.